Berita terbaru Chelsea dengan terungkapnya bagaimana Enzo Maresca mengubah Chelsea menjadi tim paling menakutkan musim ini. Chelsea kembali soroti calon pengganti Mikhailo Mudryk saat klub bersiap menyambut kompetisi Piala Dunia antar klub. Berikut ulasannya. Perubahan drastis dari performa Chelsea yang sebelumnya kurang konsisten di bawah Pochettino menjadi tim papan atas yang masuk 4 besar menunjukkan beberapa hal penting tentang dampak kepelatihan Enzo Maresca. Warisan yang baik dari pelatih sebelumnya Pochettino dengan para pemain Chelsea yang tak banyak berubah menjadi salah satu kuncinya. Menunjukkan Enzo Maresca sebagai pelatih baru bukanlah keputusan sembarangan. Manajemen Chelsea memilihnya karena melihat kesamaan visi permainan yang sejalan dengan filosofi klub saat ini. Oleh karenanya Maresca langsung menyetel dengan skuad Chelsea karena kesamaan sistem permainan. Jika kita lihat pemain putih di zaman Pochettino menjadi pemain yang krusial di taktik Maresca seperti Cole Palmer, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Marco Kurela, dan Nicolas Jackson. Kebangkitan Moises Caicedo seperti performanya saat di Brighton terlihat sangat mencolok di bawah arahan Maresca. Gelandang tersebut sempat mendapat kritikan tajam saat masih dilatih Pochettino karena penampilannya tak sebanding dengan harganya. Maresca paham betul bagaimana memaksimalkan gaya bermain sang gelandang. Dia tidak lagi dibebani tugas yang terlalu kompleks, melainkan difokuskan pada apa yang dia kuasai. Memenangkan bola dalam berduel dan mendistribusikan dengan sederhana namun secara efektif. Revolusi pertahanan Chelsea di bawah asuhan Maresca juga menjadi salah satu kunci kesuksesan tim musim ini. Quartet Levi Colwill, Wesley Fofana, Malo Gusto, dan Marco Kurela yang sebelumnya tampil tidak konsisten ini berubah menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Yang membuat lini belakang Chelsea semakin spesial adalah kemampuan mereka bermain dengan bola. Mereka sangat nyaman dalam position base yang diterapkan oleh sang pelatih. Tidak hanya fokus bertahan, namun juga menjadi titik awal serangan dengan distribusi bola yang sangat akurat. Sistem position base yang diterapkan oleh Maresca adalah bukti nyata bagaimana filosofi sepak bola modern bisa diterjemahkan dengan sempurna ke dalam aksi di lapangan. Berbeda dengan Pochettino yang mendominasi lini tengah namun terjebak tanpa arah. Yang membuat taktik Maresca spesial adalah mendominasi jalannya permainan dengan tujuan yang jelas, mencari celah untuk menciptakan peluang. Perpindahan bola yang cepat dan terstruktur membuat Chelsea sangat sulit dihadapi. Selain itu, duo memandikan Chelsea antara Nicolas Jackson dan Cole Palmer menjadi mara bahaya bagi tim lain. Striker Senegal ini tidak lagi sekedar mengandalkan kecepatan dan kekuatan fisiknya. Maresca berhasil mengasah insting mematikan di depan gawang. Pergerakan Jackson sekarang lebih cerdas. Dia tahu kapan harus drop deep untuk membuka ruang bagi Palmer dan kapan harus berlari tajam memanfaatkan umpan terobosan. Finishingnya yang dulu lebih sering dikritik kini jauh lebih dingin dan presisi. Sementara Cole Palmer diberi kebebasan kreatif yang dibutuhkan. Posisinya yang fleksibel membuat pertahanan lawan kesulitan mengantisipasi gerakannya. Yang membuat spesial kombinasi Jackson dan Cole Palmer adalah chemistry mereka yang terus berkembang. Keduanya seperti bisa membaca pikiran satu sama lain di lapangan. Cole Palmer tahu persis di mana Jackson berlari, sementara Nicolas Jackson paham betul kapan harus membuka ruang untuk Cole Palmer. Tangan dingin Maresca mengubah Chelsea menjadi salah satu tim yang paling menakutkan musim ini. Tim yang sebelumnya kehilangan arah di bawah Pochettino, ini berubah menjadi mesin sepak bola yang efisien, menghibur, dan sering menang. Chelsea telah diperingatkan oleh FIFA bahwa mereka akan dipaksa menurunkan tim terkuatnya di Piala Dunia antar klub musim panas mendatang. The Blues dan Manchester City akan mewakili Inggris dalam turnamen yang diadakan di Amerika Serikat setelah musim reguler berakhir. Keduanya telah lolos ke Piala Dunia antar klub berkat kemenangan mereka di Liga Champions selama 4 tahun terakhir. Kedua tim tersebut juga pernah bermain di Piala Dunia antar klub sebelumnya. Namun turnamen tersebut hanya diikuti oleh 8 tim dan diselenggarakan pada bulan Desember.
Kini kompetisi tersebut telah diundur ke akhir musim dan akan berlangsung selama sebulan dengan melibatkan 32 klub dari seluruh dunia. Klub-klub profesional di Eropa telah memprotes keputusan ini dengan menyebutkan kesejahteraan pemain sebagai salah satu masalah karena tidak ada jeda. Jika Chelsea mencapai final, mereka akan bermain hingga 13 Juli dan musim Liga Premier selanjutnya akan dimulai pada 16 Agustus. Karena itu Chelsea dan Manchester City berharap dapat memainkan skuad yang lebih lemah di turnamen tersebut. FIFA telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan memblokir upaya klub untuk meninggalkan para pemainnya di rumah selama turnamen. Sebagai gantinya, FIFA telah mengizinkan klub peserta untuk membuka jendela transfer mulai 1 Juni dan akan menutupnya 5 hari sebelum turnamen dimulai pada 10 Juni. Keputusan ini dibuat untuk memungkinkan klub merekrut pemain baru untuk bermain di Piala Dunia antar klub pada musim panas mendatang. Laporan The Athletic Kamis 5 Desember mengabarkan bahwa Chelsea masih tertarik kepada bintang Athletic Bilbao, Nico Williams yang ingin bergabung dengan Barcelona musim panas lalu. Saat itu kepindahan sang pemain gagal terwujud karena memutuskan untuk bertahan. Saat ini pemain sayap Barcelona mulai menemukan performa terbaiknya. David Holmgren melaporkan bahwa Barcelona tidak akan bersedia mengontrak Nico Williams. Hal itu membuka pintu untuk kepindahan ke Liga Premier pada Januari mendatang. Beberapa klub di Premier League juga berminat, jadi akan ada pertarungan untuk setan cepat asal Spanyol tersebut. Hal itu dijuluki oleh beberapa media Spanyol. Klausul pelepasannya sekitar 46 juta euro, jadi kemungkinan besar rintangan terbesar adalah persyaratan pribadi untuk pemain berusia 22 tahun itu. Nico Williams telah tampil 18 kali di semua kompetisi untuk Bilbao musim ini. Ia mencetak 2 gol dan memberikan 5 assist dengan total bermain selama 1.300 menit. Jika pemain Spanyol ini direkrut Chelsea, maka ia akan bersaing untuk posisi sayap kiri dengan Mikhailo Mudryk. Perbandingan winger Spanyol tersebut dengan Mudryk tentu menjadi perdebatan panas di kalangan sejumlah media Inggris. Saat membandingkan metrik kedua pemain tersebut, sejauh musim ini dapat dilihat jika Nico Williams memiliki keunggulan kreatif ekstra dan menyelesaikan lebih banyak tindakan progresif dalam 90 menit bermain. Nico Williams juga memiliki keterampilan kreatif yang elit, perpaduan antara kecepatan yang luar biasa. Jika Chelsea berhasil merekrutnya pada Januari, tentu kepergian Mudryk akan menjadi kenyataan karena sang pemain saat ini perlu bermain reguler untuk mengembalikan performa terbaiknya. Bahkan legenda Chelsea Emmanuel Petit menilai Mudryk sebaiknya meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Manchester United. Menurutnya formasi Ruben Amorim akan lebih cocok untuk sang winger. Saya kira Manchester United bisa menjadi kesempatan bagus untuknya karena dia cocok dengan formasi Ruben Amorim. 4-3-3-nya bisa menempatkannya main di kanan ataupun kiri di belakang striker di Old Trafford, kata Emmanuel Petit. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.